Assalamualaikum. Di X atau Twitter ada yang coba banding-bandingkan antara siksa kubur dan malam pencabut nyawa. Ya nggak salah sih kalau kau memang punya pendapat pribadi. Tapi menurutku apple to apple-nya yang nggak pas aja cuy. Siksa kubur genre-nya horor religi, sementara malam pencabut nyawa genre-nya horor fantasi. Terus bagusan mana bang? Ya, Siksa Kubur punya kesan tersendiri. Pergi dari bioskop dengan total 4 juta penonton, film yang bagus dari Joko Anwar. Malam Pencabut Nyawa, kita lihat apakah bisa menghentikan pergerakan jumlah penonton PAO film V itu. Ya, karena menurutku film ini jauh lebih pantas dapat apresiasi sebesar itu. Film Malam Pencabut Nyawa, film horor yang menceritakan tentang kisah perjalanan Respati yang diperankan Devano Danendra. Jadi Respati ini seorang siswa SMA yang menderita insomnia setelah kematian tragis orang tuanya. Nah, teror-teror pun mulai menghantui Respati. Ia bermimpi tentang pembunuhan brutal yang dilakukan oleh seorang perempuan misterius. Hanya untuk menyadari bahwa orang-orang dalam mimpi itu benar-benar mati di dunia nyata, kemudian si Respati ini pun bertemu dengan Wulan yang diperankan Keisha Lefronka, seorang murid pindahan yang memahami hal-hal mistis. Jadi dengan bantuan Wulan, si Respati ini mengetahui kalau ya dia memiliki kemampuan untuk menjelajahi alam mimpi dan juga dimensi di mana jiwa manusia beristirahat saat mereka tidur. Nah, nyawa orang-orang yang dicintai ini pun sebagai taruhannya. Dan si Respati ini pun harus mengungkap misteri yang sedang terjadi. Tentu bukan tanpa tantangan, karena dia harus menghadapi teror di alam mimpi yang mengerikan. Ya mungkin ini soal jam terbang ya. Yang ku notice sejak awal, protagonis utama sering kelelep sendiri sama karakter lain. Ya bukan Devano yang nggak bagus, dia tuh sebenarnya ada peningkatan loh, walau nggak yang signifikan juga sih, dibandingkan dengan film Melody Land atau series Minor Girl. Aku nggak bilang jelek ya, tapi ini perkara jam terbang dan terbiasa terima tantangan dapat peran-peran baru aja. Tapi anehnya, tandemannya Keisha Lefronka yang justru lebih matang dari segi kualitas akting. Yang notabene ya, adik manis ini baru terjun dunia akting 2 tahun belakangan ini kan? Coba pendapat kalian gimana? Boleh share aja di kolom komentar. Kemudian sisi drama yang menurutku cuma pelengkap yang asal ada dan asal bikin, hit and miss. Ya sebenarnya nggak perlu ada pun nggak apa-apa sih. Ditambah durasinya agak kelamaan sedikit, dengan premis yang sebenarnya bisa diselesaikan lebih awal. Karya terbaik Siddhartha Tata, bermain di ranah horor fantasi, menawarkan hal yang baru di mana kompetitornya sibuk dengan film horor hantu-hantuan yang syukur eksekusinya benar. Giliran tahu ngawur, ujung-ujungnya jualan cerita sedih, biar dapat atensi publik goblok. Akhirnya ada lagi nih sutradara spesialis horor fantasi yang bisa ku sejajarkan selain Charles Ghazali. Welcome to the club, Siddhartha Tata. Kau mau bilang ini film jagoan ya silakan, tapi kok horor? Ya emang begitu faktanya. Horor fantasi yang treatmentnya berbeda, bermain di tema alam mimpi tapi horor, tapi juga fantasi. Aku harus berani bela dan merekomendasikan film ini. Kalau lo cari horor lokal bagus tapi ide ceritanya seger, ya sok atuh pilih film Malam Pencabut Nyawa. No gimmick menggelikan, beneran bagus. Production yang mahal. Ya nggak salah sih kalau ini project ambisius. Hasil akhirnya emang bagus. Kolaborasi antara Base Entertainment dan Barunson INA, studio yang juga memproduksi film Parasite 2019, ya emang terbukti bikin film berkelas. Ya mending ini sih ketimbang film sebelah, prequel, ambisius, go internasional, tapi nggak lebih baik dari film sebelumnya. Tahu kan film apa? Departemen visual dan scoring juara, film yang jelas mengadaptasi elemen-elemen khas film atau series horor fantasi luar, tapi dikemas baik dan terarah. Mirip Stranger Things, iya. Mirip Nightmare on Elm Street juga iya. Plot cerita yang rapi, kelamaan emang begitu faktanya, tapi nggak ada cerita yang bikin nonton ini tuh jadi ngetolol sendiri tiba-tiba. Ah, good job deh. Oh ya, final fight-nya ajaib, gila, bagus. And last but not least, all cast yang luar biasa. Ada kekurangan itu hal yang biasa, ya nggak usah dimasukin ke hati lah. Mau karakter manusia sampai si villainnya sendiri, Ratu Felicia, ya kalian keren sih. Ini honest review ya, nggak pakai bayar-bayar. Seumur hidupku juga Base Entertainment nggak pernah bagi-bagi job sama kawan review. Minimal bagi merchandise kek. Jadi percaya aja lah kalau aku bilang bagus ya bagus. Udah, nggak usah debat, nggak pakai tapi. Silahkan ditonton. Wassalamualaikum.
Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.